Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أحيا سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة. أما بعد. Alhamdulillah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kita akan bermusyawarah tentang seorang ayah atau abi atau bapak meninggalkan anak istri karena perintah Allah, yaitu fi sabilillah, khurud fi sabilillah, untuk memperjuangkan agamanya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang mulia, jika ada seorang ayah yang menghancurkan rumahnya, meruntuhkan rumahnya untuk diganti atau akan dibangun dengan rumah yang lebih besar, yang lebih bagus, maka seorang anak dan istri tidak akan marah kepada ayahnya. Bahkan mereka akan semakin sayang kepada ayahnya. Kenapa? Karena rumah yang jelek akan diganti dengan rumah yang bagus. Hadirin yang mulia, seorang ayah bapak yang memperjuangkan agamanya Allah Subhanahu wa taala keluar khurud fi sabilillah 4 bulan 40 hari 3 hari memperjuangkan agama Allah SWT dari masjid ke masjid, dari desa ke desa, dari kota ke kota, dari negara ke negara, menyebarkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini adalah suatu kemuliaan yang sangat besar. Sepertinya meninggalkan anak dan istri ini adalah sesuatu yang negatif, sepertinya pandangannya kurang bagus di hadapan masyarakat yang lain, di hadapan orang lain. Tetapi hadirin yang mulia, pada hakikatnya seorang bapak ayah yang sedang khurud fi sabilillah 4 bulan 40 hari 3 hari adalah seorang ayah yang sangat bertanggung jawab untuk kehidupan akhirat, untuk kehidupan nanti
yaitu di surganya Allah SWT. Pada hakikatnya memperjuangkan agama Allah, meninggalkan anak istri fisabilillah adalah untuk membangun istana-istana surga, untuk mempersiapkan keluarganya nanti di surga, di istana-istana surga. Yaitu kebahagiaan yang selama-lamanya. Hadirin yang mulia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam mafhum hadisnya bersabda bahwa wanita yang menyebabkan suaminya keluar fisabilillah, mendorong suaminya fisabilillah, maka ia akan masuk surga 500 tahun terlebih dahulu dari suaminya, dan nanti di surga akan menjadi ratu bagi 70.000 bidadari, menjadi ratunya dari 70.000 bidadari dan 70.000 malaikat. Ini adalah bayan daripada masyayikh kita di India Pakistan, Maulana Sayyid Ahmad Khan. Hadirin yang mulia, nanti di surga malaikat Ridwan akan terheran-heran melihat ada seorang wanita yang berhias 500 tahun di surga. Maka ketika ditanya oleh malaikat Ridwan, siapakah kamu? Maka wanita itu menjawab, kami adalah istri-istri para mujahid yang menunggu suami kami untuk masuk ke dalam surga. Dulu suami-suami kami berjuang di jalan Allah, memperjuangkan, menyebarkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah waktu di dunia. Mereka mati syahid, mereka meninggalkan kesenangan-kesenangan dunia untuk memperjuangkan agama. Mereka itulah suami-suami kami yang kami tunggu kedatangannya. Hadirin yang mulia, jika hanya mengandalkan ibadah saja, tidak mau berdakwah, tidak mau memperjuangkan agama, tidak mau mendakwakan agama, kemungkinan besar suami istri akan berbeda kesolehannya, sehingga akan menyebabkan perbedaannya di surga, perbedaan derajatnya nanti di surga, kalau hanya mengandalkan ibadah saja. Kerja dakwah adalah kerja membangun kerajaan-kerajaan di surga, sehingga seorang istri harusnya senang jika ditinggal suaminya khurud fisabilillah 4 bulan, 40 hari, 3 hari. Jika ditinggal untuk keduniaan, misalnya bisnis, bekerja ke luar negeri, gajinya ratusan juta tiap bulan, maka seorang anak dan istri akan senang, sangat senang. Tetapi hasil dari uang yang banyak tidak akan bisa dinikmati di alam kubur, hanya sebatas di dunia saja. Tetapi jika suami keluar fisabilillah, khurud fisabilillah di jalan Allah,
maka hasilnya akan bisa dinikmati di alam kubur, bisa dinikmati di mahsyar, di sirat, dan nanti menjadi raja-raja di surga. Hadirin yang mulia, sahabat Amr bin Jamuh radhiyallahu meninggal mempunyai kaki yang pincang. Ia daftar untuk berjihad, tetapi Nabi Muhammad SAW melarangnya karena ujur. Setelah itu dia pulang ke rumahnya dan bertemu dengan istrinya, tetapi istrinya sepertinya tidak senang. Dan ditemui suaminya, lalu dirayunya kembali supaya berangkat fisabilillah. Mungkin tadi belum sungguh-sungguh meminta kepada Rasulullah SAW untuk berjuang, untuk berjihad. Maka sekarang berangkatlah lagi meminta izin kepada Rasulullah SAW dengan sungguh-sungguh. Nanti kamu akan dikabulkan. Maka hadirin yang mulia, karena rayuan istrinya, sahabat Amr bin Jamuh radhiyallahu, ia berangkat lagi untuk meminta izin kepada Rasulullah SAW. Amr bin Jamuh kembali kepada Nabi, dan dia sebelum berangkat dia berdoa untuk tidak dikembalikan lagi ke rumahnya. Maka ia katakan kepada Rasulullah SAW bahwa ia ingin berjalan-jalan dengan kakinya yang pincang di dalam surga. Nabi kasih izin Amr bin Jamuh, dan pada akhirnya pada pertempuran di Uhud, Amr bin Jamuh syahid, meninggal dunia. Maka istrinya menjemput mayatnya di Uhud untuk dikuburkan di Madinah. Tetapi karena doanya yang makbul, maka onta yang membawanya ke Madinah tidak mau membawanya, tidak mau kembali ke Madinah, tidak mau membawa mayatnya Amr bin Jamuh. Akhirnya beliau dikebumikan di Uhud. Hadirin yang mulia, keinginan sahabiah adalah supaya mereka bangun di hari kiamat, dipanggil seorang ibu yang syahid karena suaminya memperjuangkan agama. Seorang sahabiah menginginkan nanti di akhirat dipanggil sebagai istri-istri yang syahid. Tetapi berbeda dengan istri wanita hari ini. Zaman ini menginginkan, kebanyakan wanita hari ini menginginkan rumah yang bagus, rumah yang mewah. Berbeda dengan sahabiah-sahabiah di zaman Rasulullah SAW. Keinginan sahabiah untuk mendapatkan suami dan anak yang syahid melebihi daripada keinginan kita untuk punya rumah yang besar. Ini semua karena cintanya mereka kepada Allah SWT dan Rasulullah SAW. Wanita hendaknya paham, jika suami berangkat jihad, maka wanita hendaknya paham jika suami khurud fisabilillah, berangkat berjihad, memperjuangkan agama, maka 70.000 malaikat langsung datang menjaga rumahnya dan hidup bersama
bersamanya di dalam rumah. Malaikat membantu mendoakan agar ia dipertemukan kembali di surga. Tetapi jika suami tidak pernah khurut, tidak pernah fisabilillah, tidak pernah memperjuangkan agama, tidak pernah berjihad, maka tidak ada bantuan malaikat, tidak ada doa malaikat, sehingga walaupun keduanya soleh, tetapi kadar kesolehannya berbeda, tidak sama, sehingga suami istri bisa berpisah nanti di akhirat, di surga, sesuai dengan derajatnya masing-masing. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam mafhum hadisnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bersabda, jarang-jarang berjumpa akan bertambah cinta dan kasih sayang. Ini terbukti bahwa jika setelah suami pulang dari khurut fisabilillah, maka Allah akan tumbuhkan cinta yang sangat kuat, kasih sayang sangat kuat di hati suami, seperti layaknya pengantin baru. Dan suami akan ada fikir bagaimana membawa istrinya ke dalam surga bersama-sama dengannya. Kalau dahulu suami hanya berfikir makan, minum, rumah, pakaian untuk istrinya, maka setelah pulang khurut fisabilillah, dia akan fikir membangun istana di surga bersama dengan istrinya. Hadirin yang mulia, dalam sebuah hadis disebutkan bahwa perbedaan zikir subhanallah menyebabkan perbedaan derajat di surga sejauh langit dan bumi. Dalam kitab Fadhail Amal, yaitu Fadilah Zikir. Bahkan di dalam kitab Fadilah Sodaqah diceritakan tentang kisah Syekh Abdul Wahid rahmatullahi alaih dari Sistiyah yang berdoa untuk diberitahu siapakah istrinya di surga. Maka Allah SWT menunjukkannya bahwa istrinya seorang wali wanita berkulit hitam yang bernama Maimunah Saudah yang memiliki kesolehan sama dengannya. Dia seorang pengembala ternak yang mana kambingnya dipelihara oleh serigala-serigala hutan. Masya Allah. Perbedaan kesolehan menyebabkan perpisahan di akhirat, walaupun ia istri seorang wali sekalipun. Jadi istri di dunia akan menjadi istri di surga apabila saling tolong menolong di dalam dakwah, di dalam perjuangan agama, di dalam sholat, tolong menolong dalam sholat dan tolong menolong dalam zakat. Bukan saling tolong menolong dalam membangun rumah, dalam membeli mobil, bukan. Kalau tolong menolong dalam membangun dunia, harta, mobil, rumah bagus, mobil mewah, itu semut pun bisa. Semut pun bisa saling tolong menolong, mencari makan seperti lebah, atau membuat keturunan sebanyak-banyaknya, sama seperti ayam, bekerja sama untuk membuat sebanyak-banyaknya telur untuk keturunannya menjadi ayam. Hadirin yang mulia, orang yang beriman laki-laki dan orang yang beriman perempuan orang beriman laki-laki dan orang beriman perempuan saling tolong menolong antara satu dengan lainnya. Mereka amar ma'ruf nahi mungkar, mendirikan sholat dan bayar zakat. Mereka lah orang yang mendapatkan rahmat Allah. Ini ada dalam surat At-Taubah ayat 71.
Malaikat berdoa kepada orang yang keluar di jalan Allah, yang isinya, ya Allah, karena perpisahan untuk-Mu, maka satukan kami mereka di hari kiamat. Jadi keluarga di dunia saling takut untuk jumpa di akhirat. Mereka lari karena akan saling menyalahkan. Bahkan orang pendosa takut kalau ayah mereka akan menyelamatkan diri dari azab dengan cara mengorbankan anak istrinya sebagai tebusan. Hadirin mulia, ini adalah surat Al-Ma'arij ayat 11-14. Saya ulangi, Allah berfirman, keluarga di dunia saling takut untuk jumpa di akhirat. Mereka lari karena akan saling menyalahkan. Bahkan orang pendosa takut kalau ayah mereka akan menyelamatkan diri dari azab dengan cara mengorbankan anak istri sebagai tebusan. Hadirin yang dimuliakan Allah SWT, inilah pentingnya seorang ayah khurud fi sabilillah. Pada hakikatnya adalah untuk membangun keluarga di surga, membangun istana di surga untuk anak istrinya nanti jika sudah sampai di akhirat. Maka marilah kita bersemangat mendakwahkan agama Allah SWT sebelum kematian tiba. Jangan sampai belum keluar 4 bulan sebelum kita mati. Hadirin yang mulia, pada zaman saat ini begitu banyak fitnah di mana-mana. Maka supaya selamat dari fitnah saat ini adalah kita bersama-sama mendakwakan agama Allah, yaitu mentabligkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka kerja dakwah saat ini adalah mutiara akhir zaman yang dikatakan oleh Kiai Mukhlisun. Ini adalah gerbong kereta yang terakhir. Sudah berlalu kereta-kereta sebelumnya, maka ini gerbong kereta yang terakhir. Dan kalau kita ingin masuk ke dalam gerbong kereta yang terakhir ini, kita akan selamat sampai tujuan. Inilah gerbong keretanya Rasulullah SAW, yaitu kerja dakwah, kerja Nabi yang harus diikuti, dijalankan oleh seluruh umat Islam di seluruh penjuru dunia, laki-laki maupun perempuan, tua maupun muda. Semua harus ikut terlibat di dalam kerja dakwah supaya kita diakui sebagai umatnya Rasulullah SAW. Demikianlah muzakarah sangat singkat. Minta maaf jika ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.